Wistoria Season 2. Gua nggak tahu kalau Season 2-nya udah tayang. Kalau bukan karena lu pada yang komen tentang Season 2-nya udah tayang dan coba untuk gua tonton. Dan gua tonton dan lumayan gua tonton panjang tuh ya. Kira-kira sampai episode dimana mereka udah naik tower. Dan jelas bahwa ini penurunan. Yes, secara animasi jelas dong. Wistoria Season 2 ini kaku menurut gua. Banyak adegan-adegan kakunya. Banyak adegan-adegan yang kayak tidak mau dianimasikan dengan Sakuga bagaimana layaknya Wistoria di Season 1. Tapi gue juga merasa secara personal, gue udah mulai bosan sama tema The Power of No Power. Jadi bagaimana first impression gue mengenai Wistoria Season 2 dan apakah benar-benar sepenurunan itu? Sedikit? Nggak sih, kayak nggak sedikit. Wistoria adalah anime yang menceritakan tentang Asta, tapi Astanya nggak dibikin kuntet, melainkan Astanya dibikin bener-bener ganteng, cowok yang wholesome, yang agak lebih ngecak ya menurut gua. Dan instead jatuh cintanya sama perawat lu waktu kecil, dia jatuh cintanya sama langit-langit ya gitu. Jadi langit tuh ada pacarnya gitu ya. Jadi dia kayak ngesim sama cewek di langit, yang cewek di langitnya juga ternyata sangat ngesim dia. Lahir di tengah-tengah dunia yang penuh dengan magic, tapi dia tidak punya kekuatan magic. Oh tidak. Itulah kenapa gue mirip-miripin sama Asta, karena kayak oh tidak gitu ya. Atau paling gampangnya lu bayangin Mashle tapi lebih serius lah, nggak terlalu banyak komedinya. Tapi kalau di Mashle tidak terlalu gampang dibully. Kalau di Wistoria ini lebih pendekatannya emosional. Gue tetap suka, gue tetap nyaman, dan gue tetap menunggu-nunggu sama tema ini karena menurut gue bagaimana ia tertekan sama pembuliannya dan menjadikannya semacam PTSD untuk karakter development-nya itu menurut gue tetap menarik dan menyenangkan untuk diikuti. Nggak menyenangkan sih, lebih tepatnya ya menyedihkan tapi menyenangkan untuk ditonton. Poin yang paling gue suka dari itu semua sebenarnya dari season 1 adalah gamifikasinya. Menurut gue ini bener-bener Wistoria itu berasa kayak main game. Asli deh, kalau lu main game-game Final Fantasy, lu main game-game Bandai Namco lainnya kayak Tales of Arise dan lain-lain, kayak secara art design, secara konsep cerita, secara keterangan dan lain-lainnya itu bener-bener kayak lagi main game. Dan buat lu pada yang suka sama Harry Potter, di sini lu bakal melihat banyak banget kemiripan-kemiripan karakter yang nggak mungkin bisa gue hindari dan pura-pura nggak lihat. Salah satunya adalah bagaimana karakter Profesor Snape yang mirip banget sama Profesor siapa sih namanya lupa, pokoknya yang kayak Snape juga lah, Snape Wistoria. Tapi dibalik itu semua, penurunan yang paling jelas mesti diakui adalah penurunan kualitas animasi. Banyak banget penganimasian yang di sini itu bener-bener kayak nggak se-fluid dan nggak se-teatrikal. Gue bisa bilang kata teatrikal pada season 1 yang menggambarkan environment akademinya, environment towernya, bagaimana universe-nya bekerja, bagaimana kekuatannya, bagaimana fight di dungeon, bagaimana berantem lawan monster-monsternya, dan ketika Will menggunakan kekuatan ototnya untuk membantu magician-magician di sekitarnya, itu bener-bener digambarkan dengan cukup indah di season 1, tapi di season 2 nanggung. By the way, spoiler ya, ini kayak sesuatu yang udah seharusnya kalian hindari, jadi kalau misalnya masih kena spoiler ya mampus. Tapi menurut gua kayak obvious gak sih shonen bakal situ, yang intinya mereka semua berhasil ke tower lah, dan sebelum itu ada penyerangan lah dari yang kemarin di dungeon terakhir itu datang lagi untuk ngerilis creature-creature anti-magic. Jadi mereka nggak bisa dikalahkan dengan anti-magic. Wow, sangat-sangat kebetulan gitu kan. Dan dimana di situ tuh akhirnya si Will ketemu sama bapaknya kali ya, atau siapa gue nggak ngerti dah. Yang kayak semacam akhirnya melepaskan limitnya, terus akhirnya tuh si Will bisa berubah jadi super saya dan ngelawan para monster-monster situ. Nah, dan di sini menurut gua yang paling bikin pala gua jengkel. Yes, gua tahu penggambaran animasinya adalah harusnya memperlihatkan bagaimana super cepatnya, super efisiennya, super kuatnya Will ketika limitnya di break sama bapaknya. Kemungkinan bapaknya, gua nggak baca manganya, gua nggak tahu. Di situ sangat-sangat menyebalkan. Bener-bener dibikin cepet kayak lighting gitu, gitu segala macam. I know itu fungsinya untuk memperlihatkan dia cepat banget gitu. Tapi kayak ada banyak cara loh untuk menganimasikannya dan memperlihatkan kalau dia cepet banget, dan jadinya kayak ya udah gitu loh. Instead of kita bisa ngelihat seberapa cepat dia dan seberapa efisien pergerakan dia, kita cuma dikasih tahu kayak wah cepet shoot gitu loh. Dan itu sering dilakukan dan akhirnya jadi kayak tidak memperlihatkan seberapa keren ya form barunya si Will menurut gua. Walaupun adegan terakhirnya menurut gua secara penceritaan masih tetap keren, dimana simpingnya di atas langit tiba-tiba ngejatuhin pedang dan nurunin pedang es, itu menurut gua tetap menarik. Dan ya ada
beberapa animasinya lumayan keren lah, tapi habis itu udah mulai biasa lagi. Yang sangat-sangat menurut gue downgrade adalah bagaimana ada karakter yang mati tapi yang lainnya nggak mati. Jadi boys love di anime ini diudahkan lah ya, Sephiroth dengan dimatikan begitu saja, dan sangat gue sayangkan banget gitu endingnya kayak gitu aja gitu. Padahal menurut gue itu sebuah penceritaan yang menarik di boys love yang dimana underdog kita dicintai oleh banyak orang, bahkan sampai pria sekalipun. Unik, tapi ternyata dibikin kayak udahan ya gitu. Padahal gue kemarin sempat bikin konspirasi teori kalau misalnya si Sephiroth ini adalah si ceweknya si Will yang di atas langit yang bikin kayak semacam es gitu loh, es klonnya untuk ngawasin dan ngejagain Will. Tapi ternyata tidak, kecewa. Malah beneran boys love anjir. Dan disitu malah serunya menurut gue. Tapi menurut gue sangat disayangkan sama mangaka diselesaikan begitu aja. Apakah ini tuntutan fans atau emang udah kepikiran sama mangaka? I don't know. Gue bukan yang kayak pengen banget liatin boys love atau gimana, tapi lebih ke kayak gitu aja gitu. Gini loh, maksud gue harusnya tuh menjadi sebuah momentum di mana dunianya tuh benar-benar berubah 180 derajat. Dunia magic yang indah-indah ini untuk menjadi dunia yang kelam, dan akhirnya menyadari bahwa lu nggak bisa dengan modal ceria, semangat dan lain-lain gitu. Ya udah nggak apa-apa si boys love-nya mati, terus gurunya mati yang dimana gurunya ternyata tidak jadi mati, orang-orang di sekitarnya juga ikutan mati beberapa dan lain-lain. Jadi kayak tiba-tiba hidup lagi karena apa? Magic gitu, kayak sayang gitu. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gua yang nggak gua tampilin ke publik. Thank you Singamari Aristoteles, thank you Singamari Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini atau di klip juga boleh. Now back to the video. Gue tuh menunggu banget itu bener-bener bikin animenya bener-bener berubah vibe-nya jadi bener-bener kayak main game yang dimana ketika kita tadinya seru-seruan, asik-asikan, santai-santaian, kota kita indah, akhirnya kita mendapatkan dunia kelam. Karena gue suka banget gamifikasinya. Emang ekspektasi gue kesana, tapi sayangnya ya nggak ke situ dan kembali menjadi magic yang ceria lagi. Dan secara cerita yang lebih nyebelinnya lagi adalah pada saat mereka berhasil masuk tower dan si Will dikasih permission untuk masuk tower. Maksud gue, ya iyalah dia MC dan dia juga udah nunjukin kualitasnya gitu untuk dia juga layak masuk ke tower gitu. Adegan waktu dia terpilih juga tetap mengena buat gue ya. Tapi pas nyampe tower kan ada tes lagi yang ternyata beberapa orang itu udah dapat semacam pass lah untuk kayak semacam ini trialnya apa Black Clover yang pilih masuk batalion mana, masuk squad mana gitu kan. Nah maksud gue mereka semua masih nggak ada yang mau milih Will gitu. I mean it's just aneh dan menurut gue juga aneh maksudnya. Lu kan squadnya by elemen gitu ya, nggak bisa pilih elemen api, nggak bisa pilih elemen air gitu. Maksud gue agak-agak janggal dan nyebelin. Tapi pada saat milih Will mereka masih kayak butuh pembuktian, butuh ada trial lagi, dimunculkanlah kroco-kroco lagi di situ untuk dilawan. I mean satu kota lu diselamatin sama Will yang udah off limit ya, udah limit break gitu. Digambarkan kekuatannya sangat cepat, sangat powerful, sangat efisien itu super saya putihnya. Masih dikasih kroco untuk tes. I mean lu pada Magia Vendor tuh buta, pura-pura bego apa gimana? Kota magic lu diselamatin sama Will, mesti tes lagi. Lu ridiculous banget ini. Padahal logikanya tuh udah bagus gitu pas akhirnya Will dilulusin dengan special graduation gitu. Masih dites lagi. Mau ngapain tes apa lagi? Dia udah gak punya magic. Lu semua tahu dia gak punya magic. Apalagi mau dites. Oh, kok gitu kekuatannya. Udah dites di kota. Dia nyelamatin kota. Ketika lu semua gak bisa nyelamatin kota dan lu pada menyaksikan itu, tetap mesti tes lagi. Buat apa? Itu gue jengkel banget sih nontonnya. Gue kayak apa sih? Ini logikanya mau kemana sih? Ya mungkin gue yang terlalu cepat menyimpulkan dan nanti dijelaskan bahwa ada peraturan magic, yada-yada, bada-bada dan segala macam. Tapi intinya itu membuat gue sangat jengkel sekali. Kayak diputer-puter untuk sesuatu yang sangat obvious. Atau menurut gue tim pengarang kurang bisa menemukan solusi untuk membuat Will mendapatkan hambatan-hambatannya lagi. Ya pakai bilang kalau mereka semua bingung kalau sword ini harus taruh di mana dan lain-lain atau gimana. Tapi kenapa mesti tes lagi? Buat siapa? Buat apa? Julius juga bantuin Will dan lain-lain di situ. Kenapa nggak lu appreciate gitu loh? Kacau. Jadi gue akan tetap nonton, gue akan tetap coba tamatin karena gue suka sama style dan gamifikasinya sangat-sangat mirip kayak gue lagi main game. Walaupun secara cerita udah bikin gue agak jengkel dan mungkin ini sangat personal. Kayaknya gue udah mulai bosan sama the beauty of no power. Kita udah dapat Asta, kita udah dapat Mashle, kita udah dapat Deku with no quirk, kita dapat siapa lagi sih? Komen di bawah coba kalau kalian lihat apa plot-plot anime kalau di dunia magic lu nggak bisa pakai magic gitu loh. Dunia quirk lu nggak bisa, lu nggak punya quirk gitu. Apa ya? Ya gitulah. Kayak penyelesaiannya ini mulai ridiculous gitu. Kayak yang maksudnya itulah yang ada monster ini nggak bisa kena magic gitu. Tapi kalau sword dikasih magic bisa gitu kayak. Karena dia mage blade mage gitu kayak. Oke.
Yaudah ya, kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah, ada koreksi, kritik, saran juga bisa komen di bawah. Komentar hari ini datang dari video dimana gue nge-review episode 1 sebelum terakhir The Boys season 5. Datang dari XC The Baba. Dia akan muncul di akhir episode 8 bersama kawan-kawan Genvi lainnya. Terus The Butcher nanti ngomong The Boys Assemble. Tetet. Mau komentar kalian dibacakan, komen di bawah. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue No Bening pamit undur diri. Thank you buat para member, dan bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah coba lu sebutin nama jurus-jurusnya. Pasti lupa tuh, jurus-jurus Wistoria. Nah, lupa kan lu? Pasti lu nyebutnya langsung bola api. Stay clean and sound.